Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 52. Dada kuda sempana berdesir. Namun ia sependapat dengan gurunya ketika ia mendengar gurunya berkata, "Apakah kau dapat mempercayainya kuda sempana?" Kuda sempana tidak menjawab, tetapi kepalanya mengangguk lemah. Sementara itu Wong Sarimpat telah berhasil berdiri tegak. Ditelekankan kedua tangannya di dadanya, dan dihisapnya nafas dalam-dalam beberapa kali. Sejenak ia memusatkan segenap sisa-sisa kekuatannya. Dan kemudian terdengarlah ia berdesis. Kebo Sindet dan Empu Sada masih juga bertempur dengan sengitnya. Keduanya adalah orang-orang yang jarang tandingannya. Masing-masing mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri. Namun terasa bahwa tangan Kebo Sindet yang terluka agak mengganggunya. Meskipun demikian goloknya masih dapat berputar seperti baling-baling. Empu Sada tidak kalah lincahnya pula. Meskipun telinganya menjadi sakit, namun kekuatannya seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Tongkatnya masih menyambar-nyambar dan sekali-kali mematuk ke titik-titik berbahaya pada tubuh Kebo Sindet. Kuda sempana kemudian melihat Wong Sarimpat mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil menghisap udara sebanyak-banyaknya. Seakan-akan seluruh udara di atas bukit gundul itu akan dihisapnya. Berkali-kali dan kemudian terdengar ia berdesah lirih. "Hem! Setan tua itu harus binasa." Dengan penenangan itu ternyata Wong Sarimpat berhasil mengurangi perasaan sakitnya meskipun hanya sedikit. Namun karena kemarahan yang membara di dadanya, maka ia tidak dapat membiarkan melihat kakaknya bertempur sendiri melawan Empu Sada. Bagi Wong Sarimpat kuda sempana sama sekali sudah tidak berarti lagi. Karena itu dibiarkannya saja ia berdiri tegak dengan pedang di tangan. Tetapi Kebo Sindet tidak ingin membiarkan kuda sempana itu. Ia tidak menghendaki anak itu dilepaskan. Ia tidak akan membiarkan anak itu lari. Tetapi ia tidak dapat memberitahukannya kepada adiknya, sebab dengan demikian, maka Empu Sada pasti segera mengetahui maksudnya pula. Karena itu, maka Kebo Sindet itu pun menjadi gelisah. Tetapi ketika ia melihat Wong Sarimpat telah siap untuk ikut serta dalam perkelahian itu, maka tumbuhlah harapannya untuk dapat menangkap kuda sempana hidup-hidup. Ia mengharap anak muda itu bukan seorang pengecut yang licik. Ia mengharap setidak-tidaknya kuda sempana mempunyai keberanian seperti saudara seperguruannya. Maka tiba-tiba berkatalah Kebo Sindet, "Heh, apa yang akan kau lakukan Wong Sarimpat?" Wong Sarimpat menggeram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya itu bertanya. Namun dijawabnya pula pertanyaan itu. "Aku ingin memecahkan dada empu tua itu seperti ia melukai dadaku. Tetapi aku bukan pengecut seperti orang itu." Empu Sada tidak merasa perlu untuk menjawab. Bahkan serangannya lah yang menjadi semakin garang. Ia sama sekali tidak menjadi cemas melawan keduanya telah dilukainya sehingga mereka tidak dapat mempergunakan tenaga mereka sepenuh-penuhnya. Meskipun demikian Empu Sada tidak dapat memperingan lawannya. Apalagi Kebo Sindet. Meskipun sebelah tangannya telah terluka namun tandangnya hampir tidak berbeda. Tetapi Empu Sada yang telah mengetahui luka di tangan itu, selalu berusaha untuk menyentuhnya dengan tongkatnya. Empu tua itu tahu betul, sentuhan yang kecil telah cukup untuk membangkitkan perasaan sakit yang membakar seluruh tubuh Kebo Sindet itu. Karena itu ketika Wong Sarimpat berjalan tertatih-tatih mendekatinya, maka Empu Sada itu menjadi semakin berhati-hati. Kuda sempana yang masih tegak seperti tonggak, melihat Wong Sarimpat semakin lama menjadi semakin dekat dengan kedua orang yang sedang bertempur itu. Meskipun tataran ilmu gurunya serta Kebo Sindet di atas ilmunya, namun kuda sempana dapat melihat bahwa Kebo Sindet yang terluka tangannya itu selalu terdesak oleh gurunya. Betapa besar golok orang itu, dan betapa kuatnya ia menggerakkannya, namun setiap kali ia melihat orang itu menyeringai menahan sakit dan sekali dua kali meloncat surut untuk menghindari serangan Empu Sada yang selalu berusaha menyerang titik kelemahan lawannya. Sesaat kemudian kuda sempana itu pun melihat Wong Sarimpat meloncat menerjunkan diri ke dalam perkelahian itu. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat orang yang disangkanya sudah hampir mati itu mampu meloncat dengan kecepatan yang luar biasa. Serangannya datang seperti kilat menyambar di langit. Tetapi ketika lawannya mampu menghindari serangan itu, maka kembali Wong Sarimpat berdiri terbungkuk-bungkuk. Kedua tangannya menekan dadanya dan nafasnya seakan-akan hampir putus. Ternyata orang itu telah mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk tetap dapat mengimbangi lawannya.
Meskipun kemudian luka di dalam dadanya terasa sakit kembali, namun pada saat tertentu, karena nafsu dan kemarahan yang meluap-luap, Wong Sarimpat telah berhasil meluapkannya. Sehingga serangan yang demikian itu tidak hanya satu kali dilakukan oleh Wong Sarimpat. Setiap kali ia menyerang dan setiap kali pula ia menyingkir dari titik perkelahian untuk menenangkan dirinya. Meskipun demikian, namun serangan-serangan Wong Sarimpat itu cukup mengganggu Empu Sada. Setiap kali ia harus membagi perhatiannya. Bahkan serangan-serangan orang tampaknya telah hampir lumpuh itu pun masih cukup berbahaya. Akhirnya Empu Sada pun menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi ia bertempur seterusnya. Kini ia tinggal mencoba bertahan dan memberikan kesempatan kuda sempana untuk menyingkir sebelum ia sendiri meninggalkan Bukit Gundul itu. Tetapi alangkah jengkelnya empu tua itu ketika ia masih melihat kuda sempana berdiri saja seperti patung. "Kuda sempana, pergilah," berkata Empu Sada. Tetapi yang menyahut adalah Kebo Sindet. "Wong Sarimpat, jangan putus asa karena luka-lukamu. Marilah kita bunuh empu tua yang gila ini. Ia telah banyak berbuat kesalahan tidak saja atas kita. Namun lihatlah. Apakah ia telah membentuk muridnya itu dengan baik? Menurut pendapatku kuda sempana adalah seorang anak muda yang cukup berani. Tetapi gurunya lah yang mengajarinya menjadi pengecut. Bagi laki-laki, lari dari arena perkelahian adalah sifat yang sehina-hinanya. Lebih hina dari serangan yang licik yang dilakukan oleh Empu Sada itu sendiri. Jangan hiraukan, teriak Empu Sada sambil bertempur. Jangan hiraukan. Lari, tinggalkan tempat ini. Kalau kau yang lari, Wong Sarimpat, meskipun kau sudah akan mati, maka kau akan aku bunuh sendiri, geram Kebo Sindet. Tiba-tiba Wong Sarimpat yang terluka di dadanya itu melepaskan diri dari perkelahian. Terdengar ia mencoba tertawa keras-keras. Tetapi suara itu pun patah karena perasaan sakit yang menekan dadanya. Namun ia masih sempat berkata, Empu Sada telah mendidiknya berbuat demikian. Ternyata murid yang gila, yang kau kehendaki sepasang matanya itu lebih berani daripada kuda sempana. Baik Empu Sada maupun kuda sempana menyadari maksud kata-kata itu. Mereka tidak menghendaki kuda sempana meninggalkan perkelahian. Namun meskipun demikian, harga diri kuda sempana tersinggung juga. Itulah sebabnya ia masih juga berdiri termangu-mangu meskipun beberapa kali gurunya berteriak-teriak mengusirnya. Dalam perkelahian yang kemudian menjadi semakin sengit, Kebo Sindet sempat berkata kepada Wong Sarimpat perlahan-lahan. "Tangkap anak itu. Jangan sampai ia lari. Kau tidak akan dapat mengejarnya karena lukamu." Betapa Kebo Sindet mencoba berbisik perlahan-lahan sekali, tetapi telinga Empu Sada yang tajam dapat mendengarnya. Karena itu sekali lagi ia berteriak, "Lari kuda sempana, lari. Kau akan ditangkap hidup-hidup untuk permainan mereka ini. Permainan orang-orang liar." Karena perhatian yang terpecah-pecah itulah maka Kebo Sindet dan Wong Sarimpat berhasil menekan Empu Sada mendekati kuda sempana. Wong Sarimpat yang terluka itu kadang-kadang sama sekali tidak mampu meloncat menyerang karena perasaan sakitnya, namun kadang-kadang apabila ia berhasil mengatasi perasaan sakit dan berhasil menghimpun tenaganya maka luka di dadanya itu seakan-akan sudah tidak berbekas. Ketika titik perkelahian itu menjadi semakin mendekatinya, maka kuda sempana pun menjadi semakin menyadari apa yang akan dihadapinya. Ia benar-benar tidak dapat ikut dalam perkelahian itu, tetapi untuk meninggalkan gurunya, hatinya masih ragu-ragu. Meskipun demikian, akhirnya ia mengambil suatu kesimpulan. Lebih baik aku menyingkir. Aku harap guru berhasil melarikan dirinya pula kemudian. Ternyata gurunya yang benar-benar menginginkan kuda sempana pergi telah mencoba merendahkan dirinya agar muridnya tidak terlampau terikat pada harga diri pula. Katanya, "Kuda sempana, larilah selagi aku mampu menahan kedua orang liar itu, sesudah itu aku pun akan melarikan diri pala. Tak ada gunanya lagi berurusan dengan orang-orang liar ini." Tak ada pilihan lain bagi kuda sempana selain meninggalkan pertempuran itu. Ia harus segera pergi, tidak tahu kemana, asal saja menjauhi kedua orang-orang yang aneh itu. Tetapi betapa terkejut kuda sempana ketika ia seolah-olah melihat kilat yang menyamar di hadapannya. Demikian cepatnya sehingga ia tidak mendapat kesempatan berbuat sesuatu. Ketika ia telah mengambil keputusan untuk lari, maka ia telah terlambat. Wong Sarimpat yang terluka itu tiba-tiba telah berdiri di hadapannya. Sebelum ia dapat berbuat sesuatu, terasa tangannya yang memegang pedang bergetar, dan pedangnya pun terpelanting jatuh di tanah.
Kuda Sempana benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Yang terasa olehnya adalah sebuah tekanan yang keras pada lengan kanannya. Ketika ia terputar, maka Wong Sarimpat telah menangkap tengkuknya. Sebuah tekanan yang keras di tengkuknya serasa sebagai daya yang kuat, yang telah menghisap seluruh tenaganya. Seperti Cundaka, maka tiba-tiba kuda Sempana itu menjadi lemah. Semakin lama semakin lemah. Gila, terdengar Empu Sada berteriak. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Kebo Sindet yang telah bersiap untuk menghadapi tindakan adiknya itu dengan garangnya mencoba melibat Empu Sada, sehingga orang itu tidak mendapat kesempatan berbuat sesuatu. Betapa jantung orang tua itu dicengkam oleh kemarahan yang memuncak. Betapa dadanya serasa akan pecah. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. Ia menyesal tak habisnya atas kedua muridnya yang sama sekali tidak mau mendengarkan nasihatnya. Cundaka telah hangus dibakar kesombongannya sendiri, sedang kuda Sempana telah dibelit oleh keraguan-raguannya. Namun kedua-duanya kini tidak dapat diharapkannya lagi. Empu Sada itu masih melihat kuda Sempana jatuh dengan lemahnya. Sedang Wong Sarimpat, yang terpaksa mengerahkan sisa-sisa tenaganya yang telah lemah pula, berdiri sambil menekan dadanya sekali ia batuk sambil terbungkuk-bungkuk, namun kemudian orang itu pun jatuh terduduk di tanah. Kau akan mati pula, geram Empu Sada. Tetapi Kebo Sindet menjawab. Tidak. Kami menyimpan obat-obatan yang dapat menyembuhkannya dalam waktu singkat. Sayang obat-obatan itu tidak kami bawa. Tetapi ia tidak akan mati. Besok ia telah sanggup bertempur melawanmu seorang diri seandainya kau masih hidup. Tetapi sayang pula, bahwa kau akan mati malam ini seperti muridmu yang sombong. Sedang muridmu yang baik itu, biarlah aku mencoba merawatnya. Menjadikannya seorang jantan yang tidak akan dapat kau kalahkan seandainya kau sempat bertemu lagi. Empu Sada tidak menjawab. Ia melihat kesempatan untuk mencoba menjatuhkan Kebo Sindet, selagi Wong Sarimpat sedang dicengkam oleh perasaan sakit. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya ia menyerang seperti seekor burung elang di udara. Menyambar dengan tongkatnya, tangannya dan kakinya. Namun Kebo Sindet masih mampu untuk menghindarkan dirinya dari setiap serangan yang betapapun berbahayanya. Perlahan-lahan Wong Sarimpat mulai dapat mengatasi perasaan sakitnya kembali. Perlahan-lahan pula ia mencoba berdiri. Dengan mata yang menyala ia memandangi Empu Sada yang sedang bertempur dengan kakaknya. Kemudian terdengar ia menggeram. Tinggal kau sekarang Empu Tua. Ayo, menyerahlah supaya kemarahan kami tidak menyebabkan kami membunuhmu dengan cara yang tidak menyenangkan. Empu Sada masih berdiam diri. Bahkan serangannya menjadi semakin kuat. Namun ia bergumam di dalam hatinya. Setan manakah yang telah bersembunyi di dalam tubuh Wong Sarimpat itu? Meskipun ia sudah hampir mampus, namun ia masih juga kuat untuk berdiri dan bahkan bertempur meskipun ia telah memeras tenaganya melampaui kemampuannya yang sewajarnya. Dan Empu Sada itu menjadi semakin geram, ketika ia melihat Wong Sarimpat berjalan tertatih-tatih ke arah mereka yang sedang bertempur mati-matian itu. Kini goloknya, yang mirip dengan golok kakaknya telah digenggamnya pula. Meskipun nafasnya tersendat-sendat namun nampaknya orang itu masih garang juga. Sekali lagi Empu Sada membuat perhitungan. Ia juga tidak akan mampu mengalahkan keduanya dalam keadaan serupa itu. Ternyata kekuatan tubuh Wong Sarimpat benar-benar berada di luar dugaannya. Dalam keadaan serupa itu, ia masih juga mampu mengganggu perkelahiannya dengan Kebo Sindet. Karena itu, maka tidak ada jalan lain baginya daripada menghindarkan diri dari perkelahian itu. Kalau ia berhasil maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk berusaha membebaskan kuda Sempana. Menurut perhitungan Empu Sada kemudian, kuda Sempana memang tidak akan dibunuh, sebab kedua orang itu masih memerlukannya. Mereka mengharap kuda Sempana memberinya beberapa petunjuk tentang Mahisa Agni, Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Tetapi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat pun telah dapat menebak pula maksud Empu Sada itu. Karena itu maka terdengar Kebo Sindet menggeram, jangan mimpi kau berhasil melepaskan diri Empu. Meskipun Wong Sarimpat telah kau lukai dengan curang, tetapi ia masih mampu berbuat sesuatu. Mungkin kau dapat mengalahkan kami satu-satu karena kecuranganmu. Tetapi mengalahkan kami berdua, atau mencoba melepaskan diri dari kami berdua adalah sangat mustahil. Empu Sada sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia memang melihat kesulitan itu. Wong Sarimpat yang lemah itu masih juga dapat berbuat banyak untuk mencegahnya meninggalkan perkelahian.
Namun bagaimanapun juga Empu Sada berusaha untuk melakukannya. Sedikit demi sedikit ia menarik perkelahian itu ke sisi dataran Gunung Gundul yang tidak terlampau lebar. Namun setiap kali kedua laki-laki liar kakak beradik itu, selalu berusaha mendesaknya kembali ke tengah. Semakin dalam malam memeluk permukaan Bukit Gundul itu, perkelahian mereka menjadi semakin sengit. Wong Sarimpat yang dibakar oleh kemarahannya, ternyata mampu melupakan lukanya pada saat-saat tertentu, meskipun sekali-sekali ia terpaksa menyingkir untuk sesaat, memperbaiki keadaannya dan mengatur pernafasannya. Tetapi keadaan Empu Sadalah yang semakin lama menjadi semakin sulit. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat berusaha dengan sekuat tenaga untuk membinasakan empu tua itu. Orang itu akan dapat mengganggu usahanya. Rencananya tentang Mahisa Agni telah matang di dalam kepala Kebo Sindet, seperti yang ditebak oleh Empu Sada. Karena itu maka Empu Sada harus tidak ada lagi, supaya rencananya dapat berlangsung. Tetapi sudah tentu bahwa Empu Sada tidak akan menyerahkan kepadanya, sehingga bagaimanapun juga, dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada orang tua itu berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Namun jumlah kekuatan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat yang luka itu, ternyata masih lebih besar dari kekuatan Empu Sada, sehingga sekali terasa serangan-serangan kedua orang itu hampir-hampir dapat mencapai maksudnya. Bahkan sekali-sekali terasa pada pakaian Empu Sada, sentuhan-sentuhan ujung-ujung golok Kebo Sindet atau Wong Sarimpat. Setan belang, orang tua itu mengumpat di dalam hati. Ia kini benar-benar sedang berusaha untuk melepaskan dirinya. Namun ternyata bahwa serangan-serangan kedua lawannya semakin lama menjadi semakin garang. Batu-batu padas di Bukit Gundul itu benar-benar tidak menyenangkan bagi kaki Empu Sada. Bahkan terasa beberapa kali kakinya terantuk oleh ujung-ujung padas yang menjorok. Tetapi bagi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tanah itu merupakan tanah tempat mereka bermain setiap hari sehingga ujung-ujung batu yang runcing tajam sama sekali tidak mempengaruhinya. Ketika Empu Sada sekali lagi mencoba meloncat surut, maka tanpa disangka-sangkanya kakinya tergores oleh sebuah ujung batu padas sehingga sesaat ia terhuyung-huyung. Namun dengan tangkasnya ia meloncat dan memperbaiki keseimbangannya. Tetapi yang sesaat itu benar-benar dapat dipergunakan oleh Kebo Sindet. Dengan garangnya ia meloncat menjulurkan senjatanya lurus-lurus ke dada lawannya, tetapi sekali ini Empu Sada masih mampu menghindarinya. Dengan lincahnya ia mengelak ke samping sambil merendahkan diri. Namun sayang, bahwa Wong Sarimpat dengan mengerahkan segenap sisa-sisa tenaganya masih mampu menyusulnya. Sebuah ayunan yang keras mengarah ke lambung Empu Sada. Orang tua itu terkejut. Tak ada jalan lain daripada menjatuhkan dirinya. Dengan demikian maka dengan serta-merta ia menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Terasa ujung-ujung batu padas telah melukai kulitnya. Namun sama sekali tidak dihiraukannya. Yang mengejutkannya pula adalah, ketika ia melenting berdiri, Kebo Sindet telah siap menyerangnya dengan sebuah tebasan langsung ke lehernya. Empu Sada tidak dapat menghindarkan dirinya. Yang dapat dilakukan adalah melawan serangan itu dengan tongkatnya. Tetapi ia tidak dapat menangkis tajam golok lawannya dengan tongkatnya. Untunglah bahwa tongkat orang tua itu cukup panjang, sehingga dengan serta-merta dijulurkannya tongkatnya mengarah ke pergelangan tangan Kebo Sindet. Terjadilah sebuah benturan yang dahsyat. Benturan yang tidak langsung di antara kedua senjata mereka. Ujung tongkat Empu Sada ternyata berhasil mengenai pergelangan tangan Kebo Sindet yang sedang terayun dengan derasnya. Terdengar Kebo Sindet berteriak pendek. Tulang pergelangannya terdengar gemeretak seakan-akan terpatahkan. Goloknya yang terayun itu pun terlepas dari genggamannya. Namun karena golok yang terlepas itu, maka Empu Sada pun tidak dapat menghindarkan dirinya lagi. Golok itu dengan cepat menyambarnya. Untunglah bahwa sambaran golok itu tidak tepat mengenai lehernya. Tetapi terasa sebuah goresan yang pedih menyilang dadanya, sehingga orang tua itu pun terdorong beberapa langkah surut dan kemudian jatuh terguling di tanah. Tetapi Kebo Sindet tidak dapat segera mengejarnya. Tangannya yang terkena tongkat Empu Sada itu benar-benar telah melumpuhkan segenap kemampuannya. Sambil berdesis menahan sakit ia berjongkok dan mencoba menahan sakit itu dengan tangannya yang lain. Tetapi lengannya yang lain pun telah terluka. Gila, geramnya. Hampir-hampir ia berteriak kepada Wong Sarimpat supaya ia berbuat sesuatu atas Empu Sada. Tetapi dilihatnya kemudian, Wong Sarimpat itu sedang terbatuk-batuk sambil menekan dadanya. Ternyata setelah ia memeras tenaganya pada saat-saat terakhir,
menyerang Empu Sada dengan sisa-sisa kemampuannya yang berlebih-lebihan, terasa dadanya seakan-akan meledak. Betapa sakitnya. Kebo Sindet yang sudah bertekad untuk membunuh Empu Sada itu tidak dapat berdiam diri. Betapa perasaan nyeri membakar segenap tubuhnya, namun dengan kemampuan yang menyala-nyala ia berusaha untuk melupakan perasaan sakitnya. Dengan gigi terkatup rapat-rapat ia berdiri. Tangan kirinya yang terluka pada lengannya, masih memegangi pergelangan tangan kanannya yang retak. Tetapi Empu Sada pun telah terluka. Dengan geramnya Kebo Sindet berkata, "Aku masih mempunyai sepasang kaki yang utuh. Aku akan membunuhmu dengan kakiku." Namun Empu Sada itu pun tidak pingsan. Ia masih tetap sadar betapapun pedih luka di dadanya. Ia masih juga melihat samar-samar di dalam cahaya obor yang hampir padam, Kebo Sindet datang mendekatinya. Tetapi untuk melawan, agaknya Empu Sada sudah tidak mungkin lagi. Karena itu, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah pergi meninggalkan kedua lawannya. Meskipun tulang-tulang tua di dalam tubuh Empu Sada itu serasa telah habis dilolosi, namun ia masih mampu merangkak agak cepat menjauhi bayangan Kebo Sindet yang samar-samar maju setapak demi setapak. "Heh, kau akan lari Empu Tua?" geram Kebo Sindet. Empu Sada tidak menjawab. Tertatih-tatih ia mencoba berdiri untuk melarikan diri. Tetapi tubuhnya serasa 100 kali lebih berat dari tubuhnya yang biasa. Karena itu kembali Empu Sada itu merangkak secepat ia dapat menghindarkan diri dari tangan Kebo Sindet yang telah dilukainya. Kebo Sindet menggeram sambil menggeretakkan giginya. Kini ia benar-benar menahan segenap rasa sakitnya. Ia harus dapat menangkap Empu Sada. Keadaan telah terlanjur menjadi sangat buruk, sehingga apabila orang itu terlepas dari tangannya, maka rencananya pasti akan terancam, meskipun belum tentu Empu Sada segera berani menghubungi Mahisa Agni apalagi Tunggul Ametung karena pertentangan mereka di saat-saat yang lampau. Belum pasti pula Mahisa Agni atau Tunggul Ametung mempercayainya, seandainya Empu Tua itu mencoba mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun meskipun demikian, maka sudah tentu Mahisa Agni akan menjadi lebih berhati-hati. Orang-orang yang dapat menjadi pelindungnya pun akan semakin ketat mengawasinya. Tetapi seperti juga Kebo Sindet, Empu Sada telah mencoba memeras segenap sisa-sisa kekuatannya untuk hidup. Apabila ia tetap hidup, maka ia akan dapat membuat perhitungan di saat-saat yang akan datang dengan kedua orang itu. Tetapi kalau ia gagal mempertahankan hidupnya, maka ia akan menjadi kerangka di Bukit Gundul ini. Dagingnya pasti akan habis dikoyak-koyak oleh anjing-anjing liar. Karena itu, betapapun ia tetap berusaha untuk merangkak pergi. Sekali-kali ia mencoba berdiri bersandar pada tongkatnya dan berjalan tertatih-tatih. Namun kembali ia harus merangkak karena luka di dadanya. Luka karena goresan pedang pada kulit dan daging dadanya. Luka yang berbeda dengan luka yang diderita oleh Wong Sarimpat. Meskipun akibatnya hampir bersamaan. Namun dari luka Empu Sada itu darah mengalir tak henti-hentinya. Meskipun orang tua itu mencoba sekali-kali menahannya dengan kainnya. Ditambah pula rasa sakit pada telinganya. Ketika sekali ia berpaling, dilihatnya Kebo Sindet telah menjadi semakin dekat. Dan bahkan ia mendengar orang liar itu berdesis dalam nada yang berat parau. "Heh, kemanakah kau akan lari Empu Tua? Jangan membuang tenaga di saat-saat menjelang mati. Tenangkan hatimu, supaya nyawamu tidak tersendat-sendat di ujung ubun-ubunmu." Kebo Sindet itu sudah semakin dekat. Beberapa langkah lagi orang itu akan dapat mencapainya. Tetapi seperti Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, Empu Sada bukan orang yang mudah menyerah pada keadaan. Ketika ia melihat Kebo Sindet menggeram dan meloncat menerkamnya, maka Empu Sada itu pun seakan-akan telah dapat melupakan perasaan sakitnya. Dengan serta-merta orang tua yang terluka itu tegak berdiri. Disambutnya serangan Kebo Sindet dengan ayunan tongkatnya. Kebo Sindet tidak menyangka bahwa Empu Sada mampu berbuat demikian. Karena itu, selagi ia meluncur dengan derasnya, menyerang empu yang terluka itu dengan kakinya, ia tidak dapat lagi menghindari tongkat itu. Sekali lagi terjadi benturan di antara mereka. Kaki Kebo Sindet benar-benar telah mengenai sasarannya, menghantam lambung Empu Sada. Tetapi Kebo Sindet pun kemudian terpelanting jatuh, karena tongkat Empu Sada telah menghantam pelipisnya. Namun untunglah bahwa kekuatan Empu Sada tidaklah sepenuh kekuatannya, sehingga pelipis Kebo Sindet tidak menjadi retak karenanya. Tetapi Empu Sada yang lemah itu ternyata terdorong tidak saja 1-2 langkah.
Beberapa langkah ia terlempar surut dan bahkan kemudian jatuh terguling. Empu Sada yang terluka itu sama sekali tidak mampu menahan dirinya ketika tiba-tiba terasa, seakan-akan tanah tempat ia terguling itu runtuh. Terasa olehnya seakan-akan ia terlempar ke tempat yang tidak diketahuinya. Betapa derasnya ia meluncur. Barulah kemudian ia menyadari bahwa ia telah terguling ke dalam jurang. Barulah kemudian ia merasa bahwa ia telah tergores-gores oleh batu-batu padat di lereng Bukit Gundul itu. Namun beberapa saat kemudian, terasa tubuh itu tersentuh dedaunan dan kemudian ranting-ranting perdu. Dengan demikian maka laju tubuh orang tua itu menjadi berkurang. Di lereng bagian bawah dari Bukit Gundul itu terdapat berbagai tumbuh-tumbuhan yang dapat menahan tubuh itu sehingga tidak terbanting pada batu-batu padas yang menjorok tajam. Empu Sada itu masih tetap menyadari keadaannya. Tongkatnya masih belum terpisah dari tangannya, sedang tangannya yang lain berusaha untuk mencapai apa saja yang dapat memperlambat tubuhnya. Namun meskipun demikian, ketika terasa seakan-akan tubuhnya itu membentur sesuatu, pandangan mata orang tua itu menjadi berkunang-kunang. Sekejap ia kehilangan kesadaran. Yang dilihatnya seolah-olah seluruh bintang gemintang di langit meluncur menimpa dadanya. Kemudian gelap pekat. Di atas Bukit Gundul itu Wong Sarimpat berjalan terbungkuk-bungkuk ke arah sesosok tubuh yang terbaring diam. Ternyata Kebo Sindet yang tertimpa tongkat pada pelipisnya itu pun menjadi pingsan. Betapa perasaan sakit telah melenyapkan segenap kesadarannya. Perasaan sakit pada pelipisnya itu dan perasaan sakit pada kedua belah tangannya yang tertimpa tubuhnya sendiri ketika ia terpelanting jatuh. Empu gila! Wong Sarimpat mengumpat-umpat. Sambil terbatuk-batuk ia meraba-raba tubuh kakaknya. Ia tahu bahwa kakaknya hanya sekedar pingsan. Karena itu kemudian dibiarkannya saja tubuh itu terbaring diam. Wong Sarimpat itu yakin bahwa kakaknya itu pasti akan sadar dengan sendirinya. Tetapi bagaimana dengan Empu Sada yang terlempar ke dalam jurang itu? Orang itu sudah terluka. Ia pasti akan mampus terbanting di atas batu-batu padas, gumamnya seorang diri. Ketika ia melihat kuda sempana maka sekali lagi ia menggeram. Buat apa Kakang Kebo Sindet memelihara tikus pengecut itu? Teriaknya kemudian, kuda sempana, apakah kau sudah mampus pula? Kuda sempana mendengar suara itu. Tetapi tubuhnya yang lemah masih saja belum dapat diajaknya berdiri, meskipun kini telah mulai terasa dijalari oleh beberapa bagian dari kekuatannya kembali. Namun kuda sempana itu menjadi heran pula. Kenapa ia tidak saja dibunuh seperti Cundaka atau seperti gurunya? Kenapa ia masih saja dibiarkan hidup? Wong Sarimpat yang masih ingin melepaskan kemarahannya itu pun berteriak-teriak, kuda sempana. Kenapa kau tidak mampu saja sama sekali? Sayang Kakang Kebo Sindet masih membiarkan kau hidup. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya lagi kau hidup, tetapi aku tidak berani melanggar keinginan Kakang Kebo Sindet, dan kau boleh bersenang hati karenanya. Kuda sempana masih belum menjawab teriakan-teriakan itu. Badannya masih sangat lemah, dan ia sama sekali tidak bernafsu berteriak seperti Wong Sarimpat. Ketika Wong Sarimpat itu merasa dadanya seperti tertusuk jarum karena ia berteriak-teriak maka ia pun berhenti. Kini ditekuninya kakaknya yang masih terbaring diam. Perlahan-lahan ia mencoba menggoyangkan tubuh itu. Mengangkat tangannya dan menggerakkannya dengan hati-hati. Lambat laun Kebo Sindet pun mulai menggerakkan tubuhnya. Perlahan-lahan ia menarik nafas, kemudian menggerakkan ujung-ujung kakinya. Kakang, panggil Wong Sarimpat. Lamat-lamat Kebo Sindet mendengar panggilan itu. Perlahan-lahan ingatannya pun bangkit kembali merayapi otaknya. Diingatnya peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Yang terakhir dari peristiwa itu adalah pukulan tongkat yang mengenai pelipisnya, sementara kakinya menghantam tubuh orang tua itu. Tiba-tiba Kebo Sindet itu pun menggeram. Dengan serta-merta ia mencoba bangkit. Tetapi terasa betapa kepalanya masih sangat pening dan gunung gundul itu serasa berputar. Tubuhnya serasa berada pada poros pusaran itu. Kebo Sindet memegangi kepalanya yang pening dan sakit. Tetapi ia telah memiliki segenap kesadarannya kembali. Karena itu maka kemudian ia berkata parau, di mana Empu Sada? Wong Sarimpat mencoba menolong kakaknya. Tetapi dadanya sendiri terasa sakit bukan buatan. Dengan tegasnya ia menjawab. Empu itu terlempar ke dalam jurang. Orang itu terlempar ke dalam jurang, ulang Kebo Sindet. Ya.
Orang itu harus kita cari. Kita harus yakin bahwa ia telah mati. Kenapa Kakang masih ragu-ragu? Dadanya terluka karena goresan golok Kakang. Tubuhnya terlempar karena tendangan Kakang yang keras, kemudian terbanting ke atas batu-batu padas. Apakah masih mungkin seseorang dapat hidup mengalami hal itu semuanya? Meskipun seandainya Empu Sada itu empu yang turun dari langit sekalipun, namun ia pasti hancur. Aku ingin melihat mayat dengan mata kepalaku sendiri. Tiba menjadi gemetar seperti suaranya yang gemetar pula. Kakang terluka. Sepasang tangan Kakang dan agaknya pelipis Kakang telah menyebabkan Kakang tidak sadar lagi. Persetan! Aku sudah baik, sambil menggeretakkan giginya Kebo Sindet berusaha untuk berdiri. Alangkah besar tekad yang membakar jantungnya, sehingga betapapun juga ia masih mampu berdiri tegak. Kebo Sindet menengadahkan wajahnya yang beku. Dan wajah yang beku itu kini tampak menjadi semakin mengerikan. Lewat matanya memancarlah perasaannya yang meluap-luap. Kebencian, kemarahan dan nafsu untuk membinasakan Empu Sada itu. Apalagi kini, ia sudah terlanjur memulainya. Kita akan turun dan mencari orang itu, desis Kebo Sindet. Wong Sarimpat kenal betul tabiat kakaknya. Karena itu ia tidak menyahut. Ia tahu betul bahwa ia akan turut serta turun lereng Gunung Gundul itu untuk mencari Empu Sada. Betapa sakit dadanya, tetapi ia harus berbuat seperti kakaknya. Bagaimana dengan kuda sempana? Bertanya Kebo Sindet. Itu, jawab adiknya sambil menunjuk ke arah kuda sempana. Aku beri tekanan pada urat lehernya, sehingga ia kehilangan kekuatannya. Tetapi agaknya ia telah mulai dijalari oleh kekuatannya kembali. Jangan biarkan ia pergi. Biarlah ia beristirahat di sini sebentar. Kita akan pergi. Mudah-mudahan cahaya obor itu akan membantunya, menjauhkan dari anjing-anjing liar. Baik Kakang, sahut Wong Sarimpat. Perlahan-lahan ia berjalan terbungkuk-bungkuk mendekati kuda sempana. Dengan kakinya ia melemparkan obor yang satu ke arah yang lain, sehingga kedua obor yang telah mulai redup itu menjadi agak besar kembali, setelah bergabung menjadi satu. Kemudian setapak demi setapak ia mendekati kuda sempana. Terdengar orang itu menggeram mengerikan. Kuda sempana. Kakang Kebo Sindet menghendaki kau tetap di sini. Karena itu aku akan menolongmu supaya kau dapat beristirahat dan tidak pergi meninggalkan tempat ini. Sebelum kuda sempana menyahut, terasa telapak tangan orang itu pada lehernya. Betapapun ia berusaha melawan, namun ia tidak mampu menahan ketika terasa jari-jari orang itu sekali lagi menekan tengkuk. Kuda sempana berdesis pendek. Kekuatannya yang telah mulai terasa merambat di urat-urat nadinya, kembali kini seolah-olah terhisap habis. Kembali ia menjadi lemah dan terbaring diam di atas bukit gundul itu. Gila, ia mengumpat dalam hati. Terasa tubuhnya seperti tidak bertulang. Ia hanya mampu menggerakkan tangan dan kakinya dengan mengerahkan segenap sisa-sisa yang ada bergerak sekedar bergerak. Namun tangan dan kakinya sudah tidak mampu lagi berbuat sesuai dengan tugas anggota-anggota badan itu. Sudah Kakang, berkata Wong Sarimpat kemudian. Bagus, marilah kita cari orang tua itu. Biarlah ia mampus, dan aku ingin melihat bangkainya dan melemparkannya kepada anjing-anjing liar. Wong Sarimpat berjalan kembali mendekati kakaknya. Kemudian mereka berjalan perlahan-lahan mencari jalan yang dapat dilaluinya untuk menuruni lereng bukit gundul itu. Tetapi Kebo Sindet selalu mengumpat-umpat. Agak lama mereka berjalan menyusuri pinggiran bukit, tetapi mereka tidak segera menemukan tempat yang memungkinkan mereka merayap turun. Gila! Kebo Sindet menggeram, bagaimana kita turun Wong Sarimpat? Wong Sarimpat tidak segera menjawab. Dicobanya untuk memandang ke arah yang agak jauh. Tetapi malah menjadi semakin pekat dan cahaya obor mereka di dekat kuda sempana terbaring tidak dapat mencapai tempat-tempat yang dicarinya. Seandainya empu yang gila itu tidak berbuat curang, gerutu Wong Sarimpat. Kenapa? Bertanya kakaknya. Kalau kita tidak terluka, maka kita akan dapat terjun di setiap tempat. Di sini pun dapat kita lakukan. Jangan mengigau. Keadaan ini telah kita alami. Sekarang bagaimana kita mengatasinya? Wong Sarimpat tidak menjawab. Tetapi matanya masih dengan nanar mencoba mencari lereng yang agak landai. Apabila terpaksa kita melingkar, lewat jalan pendakian yang biasa, gumam Kebo Sindet. Terlampau jauh. Habis,
Apa yang dapat kita lakukan? Kembali Wong Sarimpat terdiam. Tetapi hatinya masih saja mengumpat-umpat. Seandainya mereka tidak terluka, maka mereka tidak perlu bingung tentang jalan turun. Tetapi seperti kata kakaknya, luka itu kini sudah mereka derita, sehingga mereka tidak dapat melangkah surut. Kedua orang itu berjalan kembali tertatih-tatih di atas bukit-bukit gundul itu. Kebo Sindet tidak dapat mundur. Ia harus turun dan menemukan Empu Sada. Hidup atau mati. Kalau orang tua itu masih hidup, maka hidup itu harus segera diakhiri. Dalam pada itu, di bawah bukit gundul itu telentang seorang tua yang sudah menjadi sangat lemah. Empu Sada yang pingsan itu terperosok ke dalam semak-semak yang rimbun. Ketika angin malam yang sejuk perlahan-lahan mengusap wajahnya, maka terasa udara yang segar menjalar di segenap urat-uratnya. Perlahan-lahan orang tua itu menjadi sadar kembali. Yang pertama-tama dirasakannya adalah nyeri yang menyengat-nyengat dadanya. Orang tua itu mengeluh. Tetapi segera ia menyadari keadaannya. Karena itu, maka segera dipusatkannya segenap kekuatan lahir dan batinnya. Namun darah telah terlampau banyak mengalir, sehingga tubuh yang tua itu terasa menjadi betapa lemahnya. Tetapi Empu Sada adalah seorang yang telah banyak menelan pengalaman yang pahit dan yang manis. Itulah sebabnya maka dalam perjalanannya kali ini orang tua itu sudah membawa bekal yang cukup. Sejak ia berangkat dari rumahnya mencegat perjalanan Ken Dedes, ia telah memperhitungkan apa saja yang dapat terjadi atas dirinya. Di antaranya luka seperti yang dialaminya saat itu. Karena itu, maka Empu Sada itu pun telah membawa ramuan obat di dalam kantong ikat pinggangnya yang lebar dan terbuat dari kulit kerbau. Dengan tangan yang lemah orang tua itu mencoba mengambil ramuan obatnya. Dan dengan tangan sendiri yang lemah itu, maka ditaburkannya obat itu pada luka dadanya. Obat itu pun adalah obat yang dibuatnya sendiri berdasarkan pengalamannya yang masak, sehingga obat itu pun dapat dipercayanya, setidak-tidaknya menahan arus darah yang masih saja mengalir. Ternyata taburan obat itu menolongnya. Perlahan-lahan darah di lukanya itu mengental dan menyumbat alirannya. Namun tubuh Empu Sada sudah terlampau lemah. Orang tua itu menggeram. Tubuhnya sendiri terluka. Dan ia kehilangan kedua muridnya. Ia tidak pernah menduga bahwa hatinya menjadi pedih juga atas hilangnya kedua muridnya itu. Ia mencoba mengembalikan pikirannya kepada masa lampaunya. Bagaimana ia menerima kedua anak-anak muda itu menjadi muridnya? Bukankah aku akan dapat mencari yang lain dengan mudah? Bukankah kedua orang itu pada saat-saat terakhir juga tidak memberi aku upah seperti masa-masa lalu? Persetan dengan keduanya. Mereka bukan sanak bukan kadang. Aku menemukan mereka dalam pengembaraan hidupku. Dan kini biarlah mereka meninggalkan aku di tengah jalan. Tetapi ia tidak berhasil mengusir kata-kata hatinya sendiri. Bahkan kemudian ia bergumam, kasihan anak-anak itu. Ketika di kejauhan terdengar anjing-anjing liar menyalak tak henti-hentinya, maka hati orang tua itu pun menjadi berdebar-debar. Ia tidak dapat berbaring terus di semak-semak itu. Ada bermacam-macam bahaya yang dapat mengancamnya. Anjing-anjing liar itu dan orang-orang yang seliar anjing itu pula. Aku harus membuat sesuatu kalau aku ingin hidup terus, gumamnya. Dan ia menarik nafas, kemudian menggerakkan ujung-ujung kakinya. Empu Sada pun menarik nafas. Dicobanya untuk menenangkan debar jantungnya. Ketika sekali lagi ia mendengar anjing-anjing menyalak di kejauhan, maka dicobanya pula untuk bangkit dengan perlahan-lahan. Orang tua itu menyeringai menahan sakit. Tetapi betapa lemah tubuhnya, namun kemauannya yang menjala di dalam dadanya telah menghangatkan darahnya. Perlahan-lahan orang tua itu berdiri bersandar pada tongkatnya. Sambil memusatkan segenap kekuatannya, serta menyesuaikan jalan pernafasannya, maka Empu Sada itu pun mendapatkan sebagian kecil dari kekuatannya kembali. Namun dengan kekuatan yang kecil dibantu oleh tongkatnya, empu yang tua itu berhasil menggerakkan kakinya. Empu Sada tidak tahu benar, apakah yang telah terjadi dengan Kebo Sindet. Ia merasa bahwa tongkatnya berhasil mengenai orang itu. Tetapi akibat daripadanya, Empu Sada tidak dapat mengetahuinya. Karena itu maka sekarang ia harus memperhitungkan setiap kemungkinan. Kalau Kebo Sindet tidak mengalami cedera, maka ia bersama adiknya yang meskipun telah terluka, pasti akan mencarinya. Dalam keadaannya, mustahilah ia dapat menyelamatkan diri dari kejaran kedua orang-orang liar itu.
Dengan demikian, berdasarkan atas perhitungannya, Empu Sada segera meninggalkan tempat itu. Ia berjalan saja ke arah yang tidak diketahuinya, namun segera menjauhi bukit gundul itu. Tertatih-tatih orang tua itu berjalan. Sekali-kali ia masih harus beristirahat mengatur pernafasannya. Kadang-kadang matanya terasa seakan-akan menjadi gelap dan pandangannya menjadi kekuning-kuningan. Namun ia tidak mau mati. Ia harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Kemauan yang kuat itulah yang telah membawanya meninggalkan tempat yang celaka itu. Di kejauhan masih terdengar anjing-anjing liar menggonggong dan menyalak bersahut-sahutan. Anjing-anjing itu akan sama berbahayanya dengan kedua orang-orang liar yang memuakkan itu. Tetapi alangkah terkejutnya Empu Sada ketika agak jauh di sisinya ia mendengar tiba-tiba saja suara menyentak. Aku menandainya Kakang. Di samping batu padas yang menjorok itulah ia terpelanting jatuh. Pasti ia berada di sekitar tempat di bawah batu itu pula. Ia pasti terbaring di sana, apakah ia mati atau pingsan. Bahkan seandainya ia masih hidup pun ia akan mati pula karena darahnya yang mengalir dari lukanya. Tetapi aku harus melihat bangkainya. Harus. Aku tidak puas dengan dugaan-dugaan serupa itu. Dada Empu Sada menjadi berdebar-debar. Seolah-olah luka di dadanya menjadi bertambah pedih. Setan itu masih mampu berjalan begitu cepatnya, desahnya dalam hati. Meskipun suara itu masih belum terlampau dekat, namun ia harus memperhitungkan keadaan. Ia tahu bahwa Kebo Sindet dan Wong Sarimpat masih berada di tempat yang agak jauh. Di malam hari, di lereng bukit pula, maka suara itu kedengarannya menjadi semakin jelas. Aku harus segera menjauhinya, katanya di dalam hati pula. Empu Sada mencoba mempercepat langkahnya. Tetapi nafasnya dan sakit di dada dan telinganya benar-benar telah mengganggunya, bahkan hampir-hampir ia tidak mampu lagi untuk bergerak. Meskipun darah tidak lagi mengalir dari luka di dadanya karena ramuan obat-obatnya namun sakitnya masih juga menusuk-nusuk sampai ke pusat jantung. Di kejauhan ia mendengar suara pula. Mudah-mudahan bau darahnya memanggil anjing-anjing liar kemari. Seandainya ia masih hidup, maka ia akan menjadi hidangan malam ini. Bagaimana kalau ia lari? Tidak mungkin Kakang. Tidak mungkin. Seandainya ia masih mampu berjalan, maka ia pasti hanya dapat melangkahkan beberapa langkah. Kemudian ia akan jatuh terbaring. Mati atau hanya menunggu saat untuk mati. Mati lemas karena kehabisan darah, atau mati karena anjing-anjing liar. Mungkin. Mungkin. Tetapi aku harus melihatnya, harus. Baik. Lihatlah bayangan batu padas yang mencorong itu. Kita lihat di bawahnya. Suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. Dada Empu Sada pun menjadi semakin berdebar-debar. Dicoba mengamati daerah sekitarnya. Gerumbul-gerumbul kecil dan ilalang liar yang bertebaran hampir di sepanjang lereng itu. Aku tidak dapat bersembunyi di dalam gerumbul-gerumbul kecil, katanya di dalam hati. Dan tidak pula melalui ilalang liar itu. Dengan demikian, maka jejakku akan segera dapat mereka ikuti. Empu Sada menjadi bingung sejenak. Kali ini ia masih terlindung dari beberapa gerumbul semak-semak dan ilalang liar. Tetapi kalau Kebo Sindet dapat menemukan bekas tempat ia terjatuh, maka mereka pasti akan dapat menemukan jejaknya di alang-alang. Tetapi kalau ia keluar dari daerah alang-alang, maka ia akan berada di tempat terbuka. Kemungkinan akan menjadi besar pula, kedua orang itu melihatnya, meskipun di dalam gelap malam. Dalam keraguan-raguan, tiba-tiba Empu Sada melihat dataran yang berkilat di sebelah gerumbul-gerumbul liar beberapa puluh langkah daripadanya memantulkan cahaya bintang yang bergayutan di langit. Dan tiba-tiba pula mulutnya berdesis. Air. Air. Itu adalah sebuah sendang yang agak luar. Tetapi bagaimana aku dapat menyeberangi sendang itu? Kalau sendang itu cukup dalam, maka aku pasti akan tenggelam. Keadaanku tidak memungkinkan aku untuk berenang sampai ke sisi yang lain. Kembali Empu Sada menjadi termangu-mangu. Seakan-akan tidak ada jalan yang dapat ditempuhnya untuk menyingkirkan diri. Ilalang akan memberi jejak kepada kedua orang yang mengejarnya. Gerumbul-gerumbul yang bertebaran terlampau kecil untuk tempatnya bersembunyi. Di tempat terbuka sama sekali tidak menguntungkannya. Dan salah satu arah yang lain adalah air sendang yang luas. Sendang yang tidak akan mampu direnanginya karena keadaan tubuhnya.
Bahkan sendang itu justru menjadi dinding yang mengungkungnya dalam satu lingkaran yang serasa terlampau sempat menempatkan tubuhnya yang kecil itu. Kembali Empu Sada mendengar suara semakin dekat. Batu padas itu yang kau maksud? Iya, Kakang. Kuda sempana. Kita hampir sampai. Kita akan segera melihat tubuhnya yang terbaring. Aku mengharap ia masih hidup. Aku ingin melihat ia menjadi sangat kecewa menghadapi akhir hayatnya. Aku ingin melihat ia menyesali perbuatannya, tetapi aku ingin melihat orang itu tidak melihat jalan yang dapat membebaskannya meskipun penyesalan itu merobek-robek dadanya. Terdengar Wong Sarimpat tertawa. Tetapi segera suara itu terputus. Yang terdengar adalah suaranya terbatuk-batuk. Empu Sada merasa bahwa ia tidak dapat terlalu lama berdiri termangu-mangu. Ia harus menentukan sikap. Melarikan diri atau melawan sama sekali, yang keduanya sulit dilakukan. Tiba-tiba orang tua itu bergumam kepada diri sendiri. Marilah. Marilah orang tua yang celaka. Marilah kita terjun ke dalam air. Lebih baik ditempuh jalan itu daripada jatuh ke tangan kedua setan-setan liar itu. Kalau aku mampu keluar dari sendang itu, maka aku akan hidup. Tetapi apabila sendang itu sendang lendut, atau kalau aku tidak lagi mampu berenang maka aku akan mati di dalamnya. Mati tenggelam adalah jauh lebih baik daripada mati di tangan orang-orang liar yang mengerikan itu. Empu Sada pun kemudian menjadi bulat bertekad untuk terjun ke dalam sendang. Ia tidak tahu apakah kira-kira yang akan terjadi. Mungkin ia akan tenggelam karena tubuhnya telah lemah. Mungkin pula ia akan terbenam ke dalam lumpur dan tidak berdaya untuk melepaskan diri, sehingga ia pun akan mati berkubur di bawah lumpur sendang itu. Tetapi itu lebih baik. Itu lebih baik. Aku gagal setelah berusaha, sehingga aku tidak menyerahkan kepalaku begitu saja kepada Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Empu Sada itu pun kemudian berjalan tertatih-tatih meninggalkan persembunyiannya, batang-batang ilalang di lereng Gunung Gundul. Meskipun ia harus berjalan beberapa langkah di tempat terbuka, tetapi ia mengharap bahwa ia masih tetap terlindung dari arah pandangan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat oleh batang-batang ilalang yang rimbun di belakangnya. Tetapi ketika ia sampai ke ujung rimbunnya batang-batang ilalang, tiba-tiba ia melihat beberapa batang gelagah ilalang mencuat dari ujung batangnya. Ujung gelagah yang berumbai itu bergerak-gerak ditiup angin malam, seperti rambut yang jarang-jarang dan telah memutih pula. Seperti rambut Empu Sada sendiri. Empu Sada itu termenung sejenak. Ia sangat tertarik pada gelagah ilalang itu. Dengan serta-merta ia meraih dan mengambilnya sebatang. Dipotongnya umbai pada ujungnya, dan ketika ia meniup gelagah ilalang itu, maka ia bersorak di dalam hati. Gelagah ilalang itu berlubang di tengah seperti sebatang sumpit yang panjang. Gumamnya. Mudah-mudahan aku berhasil. Dijinjingnya kemudian 3 batang gelagah ilalang di tangan kanannya, sedang tangan kirinya menggenggam tongkatnya erat-erat. Ia kini berusaha tidak lagi berjalan bersandar pada tongkatnya, supaya ujung tongkatnya tidak melukiskan jejak di tanah yang semakin gembur. Ketika Empu Sada hampir mencapai tepi sendang itu, ia masih mendengar suara Wong Sarimpat. Di sini, Kakang. Orang itu pasti berada di sini. Lihatlah batu padas yang menjorok itu. Di sebelah batu itu ia jatuh terpelanting. Kepalanya mungkin telah pecah menimpa batu-batu yang keras dan runcing ini. Kebo Sindet menjawab keras. Kau selalu puas dengan angan-anganmu. Mungkin orang itu mati. Mungkin kepalanya pecah. Mungkin dimakan anjing. Tetapi mungkin pula ia masih hidup. Mengintai kita, dan dengan curang pula ia menyerang kita dengan tongkatnya. Bantah adiknya. Tidak mungkin Kakang. Tidak mungkin ia masih tetap hidup. Apabila ia tidak sedang terluka, memang hal itu mungkin terjadi. Kau lihat berbagai semak-semak di lereng Bukit Gundul itu, bertanya kakaknya. Iya, kenapa? Semak-semak itu dapat menolongnya. Menahan atau memperlambat. Mungkin. Tetapi kemungkinan itu terjadi 1 dari 100 kejadian. Kalau Empu Sada termasuk yang satu itu? Wong Sarimpat terdiam. Dan yang terdengar adalah suara Kebo Sindet. Cari. Kita cari sampai ketemu. Aku mengharap ia masih tetap hidup. Membunuhnya dengan tangan sendiri pasti lebih menyenangkan. Wong Sarimpat tidak menyahut.
Kini keduanya terdiam untuk sejenak. Mereka melangkah lebih mendekat lereng Bukit Gundul itu. Meskipun hampir dapat dipastikan bahwa orang yang jatuh terpelanting dari atas Bukit Gundul itu akan mati, namun ternyata keduanya cukup berhati-hati. Seperti dugaan Kebo Sindet, demikian pula tumbuh, meskipun sangat tipis, keraguan-raguan di dalam hati Wong Sarimpat. Jangan-jangan Empu Sada kini sedang mengintai mereka, dan akan menerkam mereka dengan curang seperti serangannya yang pertama. Tetapi mereka tidak segera menemukan Empu Sada. Betapapun mereka mencari, namun mereka tidak melihat sesosok tubuh yang terbaring diam di bawah rimbunnya gerumbul-gerumbul kecil, atau di antara batang-batang ilalang liar. Mula-mula mereka menyangka bahwa mungkin Empu Sada terpelanting agak jauh dari tempatnya terguling. Mungkin tubuhnya terantuk sebuah batu yang menjorok dan melemparkannya beberapa langkah. Tetapi setelah mereka berputar-putar beberapa langkah dari tempat itu, tubuh Empu Sada tidak mereka temukan. Apakah orang tua itu anak demit? Geram Kebo Sindet, yang kemudian berkata kepada Wong Sarimpat. Heh, Sarimpat. Apa katamu sekarang? Keringat dingin mulai mengaliri punggung orang itu. Bahkan kemudian dadanya yang sakit terasa menjadi semakin pedih. Ia tidak akan dapat meninggalkan tempat ini Kakang, katanya. Tetapi ia sudah tidak yakin lagi akan kata-katanya sendiri. Mungkin ia berhasil merangkak beberapa langkah. Tetapi tidak akan terlampau jauh. Orang itu harus kita temukan, teriak Kebo Sindet yang benar-benar dibakar oleh kemarahannya. Namun tiba-tiba terdengar orang itu hampir memekik. Lihat. Bukankah ini jejak setan itu? Tertatih-tatih Wong Sarimpat mendatangi kakaknya. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar, apakah Empu Sada benar-benar mampu melarikan diri dari tangan mereka? Demikian ia berdiri di samping kakaknya, segera ia melihat apa yang dikatakan oleh Kebo Sindet. Di antara batang-batang ilalang mereka melihat seolah-olah sebuah jalur yang memanjang. Ilalang yang terinjak-injak kaki Empu Sada menjadi roboh dan seakan-akan membelah kedua sisinya. Dengan demikian, maka jejaknya akan terlampau mudah diikuti. Apabila Empu Sada yang terluka, yang berjalan terhuyung-huyung bersandar pada tongkatnya. Wong Sarimpat mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, inilah jejak orang sekarat itu. Kita pasti akan menemukannya Kakang. Orang itu pasti belum terlampau jauh. Kebo Sindet tidak segera menjawab. Ternyata ia terpaksa berpikir menghadapi orang aneh itu. Orang yang ternyata memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Mari Kakang, ajak Wong Sarimpat tidak sabar. Mari, sahut Kebo Sindet sambil melangkah maju. Tetapi dalam pada itu Kebo Sindet terpaksa memperhitungkan keadaan dirinya. Kedua tangannya yang telah terluka. Pelipisnya yang serasa telah menjadi retak. Ia tinggal mempercayakan dirinya pada ketangkasan dan kekuatan kakinya. Sedang adiknya pun telah hampir mati pula karena luka di dada. Katanya di dalam hati. Apakah Empu Sada masih mampu bertempur? Tetapi kembali nafsunya mencengkam dadanya. Empu Sada harus ditangkapnya. Kini ia yakin bahwa orang itu masih hidup, dan ia akan dapat membunuh dengan caranya. Mungkin dengan cara yang belum pernah dilakukannya. Karena itu maka Kebo Sindet pun segera berjalan tergesa-gesa. Meskipun kedua tangannya dan pelipisnya serasa pecah, tetapi kedua kakinya masih cukup mampu untuk berjalan agak cepat. Tetapi Wong Sarimpat tidak mampu berjalan secepat kakaknya. Sambil terbungkuk-bungkuk ia melangkah maju semakin lama semakin jauh dari Kebo Sindet. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.